Ke toko buku membeli tinta, tinta kupegang kemudian terjatuh. Halo penonton tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jamal Nugroho sebagai pembicara ketiga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alur penyampaian argumen pada perdebatan kali ini. Rekan saya, Lestari Sri Hutami, sebagai pembicara pertama akan menyampaikan argumen pro. Selanjutnya, rekan saya, Nehemia Erel Bua, sebagai pembicara kedua, akan menyampaikan argumen kontra. Mosi kita pada kali ini, Dewan ini menyesali mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagaimana pro dan kontranya? Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lestari Sri Hutami sebagai tim pro pada perdebatan hari ini. Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini menyesali mahasiswa yang ikut mimbar bebas tanpa mengerti substansi lebih dalam. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan terlebih dahulu memberikan definisi singkat dari mosi perdebatan hari ini. Pada mosi ini kita membahas mengenai mimbar bebas. Menurut undang-undang, mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Mimbar bebas ini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Di sini kami memberikan limitasi dari mimbar bebas itu sendiri. Di sini kami hanya akan membahas mengenai mimbar bebas seperti aksi demonstrasi. Tak hanya itu, pada mosi kali ini juga kita membahas mengenai substansi. Yang dimaksudkan dari substansi ini yaitu isi dari suatu hal. Misalnya, mahasiswa hendak mengkritik kebijakan pemerintah, maka mahasiswa harus mengkaji secara mendalam isi dari kebijakan pemerintah tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan demonstrasi. Hal ini diperlukan agar mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi mengetahui secara mendalam isi apa saja yang seharusnya dikritik pada saat demonstrasi, sehingga kondisi ideal yang akan terjadi, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, berbicara mengenai status quo yang terjadi. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Terdapat kebebasan berpendapat di negeri ini. Dengan begitu, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mengemukakan pendapat. Salah satu caranya yaitu melalui demonstrasi. Aksi demonstrasi ini sering terjadi di Indonesia, khususnya saat ini banyak sekali mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tentang penolakan RUU Cipta Kerja. Namun sayangnya, dalam kasus demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja ini, banyak sekali kericuhan yang terjadi selama demo berlangsung. Kami percaya hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi namun tidak mengerti isi dari RUU Cipta Kerja secara mendalam. Jika mungkin nantinya tim kontra beranggapan dalam kasus demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja ini, isi dari RUU itu sendiri belum terpublikasikan secara menyeluruh, sehingga wajar-wajar saja jika mahasiswa langsung turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang terjadi. Tentunya kami sebagai tim pro menyayangkan jika seandainya tim kontra berpendapat demikian, karena seharusnya mahasiswa sebagai social control tidak boleh langsung menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu buruk. Alangkah baiknya, sebelum menanggapi keresahan yang terjadi, mahasiswa harus bisa menahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan aksi demonstrasi sampai isi dari kebijakan itu benar-benar terpublikasikan, dan setelah adanya substansi yang tersebar, mahasiswa harus mengkaji secara mendalam isi dari kebijakan tersebut agar aksi demonstrasi benar-benar memiliki pengaruhnya untuk kehidupan masyarakat, bukan menjadi ajang peluapan kekesalan atau bahkan sebagai ajang mencari eksistensi semata. Baiklah, Dewan Juri yang saya hormati, memasuki ranah argumentasi, kami sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Di sini saya akan memberikan justifikasi mengapa hal ini harus disesali dan juga memberikan stakeholder analisis. Yang pertama, mengapa hal ini harus disesali? Karena hal ini menjadikan mahasiswa rentan untuk terprovokasi, Dewan Juri yang terhormat. Ketika banyak mahasiswa yang sudah terprovokasi, maka ketika mengikuti aksi demonstrasi, yang mereka miliki hanyalah emosi yang menggebu-gebu, sehingga muncullah aksi anarkisme dan juga vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meluapkan kekesalannya. Contoh kasusnya yaitu demo penolakan RUU Cipta Kerja di Jakarta yang berlangsung anarkis. Dan akibat aksi anarkisme ini, kerugian mencapai 65 miliar rupiah. Tak
tak bisa dipungkiri hal ini dapat terjadi karena pendemo tersulut emosi oleh isi RUU Cipta Kerja yang banyak beredar sebelum pemerintah mengedarkan draft aslinya. Tentunya isi RUU Cipta Kerja ini bisa dikatakan belum jelas kebenarannya dan masih perlu untuk dikaji secara mendalam. Kedua, mengapa hal ini harus disesali? Karena menyebabkan hilangnya esensi dari demonstrasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah social control untuk kehidupan masyarakat. Di atas pundak mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Ketika mahasiswanya tidak mengerti substansi secara mendalam, sulit sekali bagi mahasiswa untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, adapun stakeholder analisis yang saya miliki yaitu jika mahasiswa ikut demo tanpa mengerti substansi secara mendalam, ini akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, individu ataupun kelompok. Kerugian dialami pemerintah seperti kerusakan fasilitas pemerintah, kerugian yang dialami mahasiswa yaitu kerugian yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Pada dasarnya, jika pendemo melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang, pastinya mereka akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini juga akan berdampak kepada citra baik instansi atau kampus mereka. Dewan juri yang terhormat. Dan yang terakhir, masyarakat juga tentunya mengalami kerugian karena aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik oleh mahasiswa. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, dengan demikian kami sangat menyesali hal ini dan kami pun telah memberikan bukti mengapa hal ini harus disesali. Dengan begitu, kami selaku tim pro dengan bangga mendukung mosi perdebatan hari ini. Terima kasih. Saya akan mulai perdebatan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami masuk pada argumentasi dan beberapa penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk mencoba untuk menggarisbawahi terhadap poin-poin yang baru saja telah disampaikan dari pembicara tim pro itu sendiri. Bahwasannya, tim pro menyesal hal tersebut dikarenakan yang pertama, mereka mengatakan jika mahasiswa ikut mimbar bebas seperti aksi demonstrasi tanpa mengerti substansi secara mendalam akan menjadikan mahasiswa rentan untuk yang namanya terprovokasi dan termakan berita hoax. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra tidak setuju dengan pernyataan ini. Transparansi terhadap regulasi adalah sesuatu yang penting dalam mengeluarkan kebijakan. Kita bisa mengambil contoh dalam kasus RUU Cipta Kerja yang sebelumnya belum disahkan di awal Oktober kemarin, dapat menjadi contoh untuk tidak langsung menganggap bahwa pemerintah telah benar dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tanpa yang namanya sebuah transparansi. Langkah untuk langsung terjun ke jalan menjadi sesuatu yang benar karena pada dasarnya substansi dari RUU Cipta Kerja itu sendiri pun masih belum jelas transparansinya, dan mendalami substansi yang belum jelas juga menjadikan suatu hal yang sia-sia. Dan jika pada saat itu pun jika mahasiswa tenang, mahasiswa diam, mahasiswa pun tidak peduli, maka artinya fungsi mahasiswa sebagai agent of change akan hilang karena membiarkan apa? Membiarkan masyarakat tetap digantung dalam transparansi dalam permasalahan RUU Cipta tersebut. Kemudian mereka juga mengatakan pula bahwa para mahasiswa yang mengemukakan pendapat tanpa memahami substansi akan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah seperti kerusakan seperti aksi anarkisme ataupun vandalisme. Dewan juri yang terhormat, apa yang baru saja telah disampaikan dari tim pro tidak bisa kita benarkan begitu saja, karena menurut kami anarkisme itu bukan sepenuhnya disebabkan oleh mahasiswa yang kurang memahami substansi demo. Aksi-aksi tersebut sebenarnya lebih akan terjadi apabila memang tuntutan para pendemo tidak dipenuhi, tak kunjung didengar. Kemudian adanya perlawanan dari aparat akan sangat berpengaruh dalam tingkat agresif pendemonstran pula. Dan masuk kerana argumentasi kami, kenapa kami tidak perlu menyesali para mahasiswa ikut mimbar bebas tanpa memahami substansi lebih dalam. Tetapi sebelum masuk kerana argumentasi tersebut, izinkan kami terlebih dahulu untuk menjelaskan dan meluruskan mengapa mosi ini tidak perlu disesali begitu saja. Sesuai dengan status quo yang terjadi di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang bagaimana kebebasan pendapat di muka umum itu diatur dalam nomor 9 tahun 98, dan dengan adanya kebebasan pendapat ini sudah sewajarnya jika warga negara, khususnya mahasiswa sebagai agent of change, sebagai lidah penyambung masyarakat, dapat melakukan demonstrasi terhadap pemerintah terlepas dari indikator sedalam apa dia telah memahami substansi tersebut. Dan hal ini tak perlu kita jadikan masalah yang perlu disesali. Kami di sini akan mencoba untuk menyampaikan 3 argumen dasar untuk tidak perlu menyesali hal ini begitu saja. Dewan juri yang terhormat, ketika kita akan berbicara dengan yang namanya unjuk rasa ataupun demonstrasi, kami berbicara secara realistis tentang apa yang terjadi di lapangan. Bahwasannya 5 orang sebagai pihak provokator atau yang paham akan tentang masalah ini akan lebih membesar pengaruh notisnya ke pemerintah jika membawa yang namanya rombongan ataupun massa. Kami rasa kita tidak perlu menyesalkan akan mahasiswa yang tidak memahami substansi secara mendalam begitu saja, karena sejatinya mahasiswa memang telah mutlak fungsinya sebagai salah satu agent of change dalam bermasyarakat, terlepas tentang apa yang ia bawa, apa yang ia pahami. Karena dalam kondisi demonstrasi quantity over quality harusnya tidak dipermasalahkan pula, karena sejatinya ketika kita menyampaikan pendapat,
massa yang banyak, massa yang bersatu akan lebih mudah meresahkan ataupun dinotis pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Kemudian menurut kami masih akan lebih baik jika seorang mahasiswa yang tidak mendalami substansi lebih dalam tetapi ia turut berperan dalam demonstrasi sebagai unsur memperbanyak massa daripada seorang mahasiswa yang tidak atau bahkan yang telah mendalami substansi tapi hanya diam di rumah, duduk tenang dan menganggap dirinya netral. Padahal ketika kita nih melihat adanya sebuah case atau kekacauan di masyarakat, kita melihat suatu tidak kebenaran, kita melihat sebuah keresahan, mahasiswa sebagai agent of change akan lebih baik langsung take action dan mendukung kawan-kawan kita untuk membela masyarakat terlepas dari substansi yang ia bawa terlebih dahulu. Kemudian kami akan tetap bangga berdiri sebagai tim kontra pada mosi ini karena menurut kami jika dari sisi masyarakat ini akan masih menjadi sebuah bukti bahwa mahasiswa sebagai lidah penyambung masyarakat masih ada, karena secara implisit kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat akan lebih timbul di mosi ini daripada mereka yang tenang di rumah dan tidak ingin mempermasalahkan substansi tersebut. Bahkan dengan hal ini pun mahasiswa pun di sini nantinya akan menjadi lebih berani karena merasa bahwa mereka masih didukung dan dapat bergerak bersama para mahasiswa terlepas dari dalamnya paham atau tidak akan substansi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen yang baru saja kami sampaikan, mahasiswa yang ikut mimbar bebas tanpa mengerti substansi secara mendalam tidak perlu langsung kita sesali begitu saja. Peristiwa demonstrasi di Indonesia termasuk kerusuhan tahun 98 di berbagai kota di Indonesia kami rasa dapat menjadi sebuah contoh karena menurut kami mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan saat itu pastilah tidak sepenuhnya ataupun semuanya mendalami substansi lebih dalam, tapi kami yakin beberapa dari mereka yang turun ke jalan saat itu mungkin dapat saja melihat kondisi atau lingkungan ataupun negara yang saat itu mungkin merasakan, ada apa ini? Sepertinya sedang ada yang tidak beres. Dan pandangan seperti ini tidak bisa kita salahkan begitu saja Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan masa yang masif saat itu, mahasiswa tersebut pun bahkan dapat menguasai yang namanya gedung DPR, tuntutan reformasi pun terdengar, bahkan kepala negara pun dapat mereka lengserkan Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu, saya selaku tim kontra sangat bangga untuk berdiri sebagai pihak oposisi. Terima kasih. Di sini saya berdiri sebagai pembicara ketiga di mana saya akan menegaskan alur perdebatan serta menarik kesimpulan dengan perdebatan pada mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini menyesali mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam. Dewan Juri yang saya hormati, berbicara mengenai status quo yang terjadi di Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Terdapat kebebasan berpendapat di negeri ini. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum nomor 9 tahun 1998. Dewan Juri yang terhormat, di mana telah kita dengar argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro menganggap mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam akan mudah terprovokasi, mudah termakan hoax dan mudah menjadi provokator, di mana itu bisa berpotensi tindakan anarkis dan vandalisme, yang dimana itu juga bisa merugikan diri sendiri ataupun negara. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus demo penolakan RUU Cipta Kerja di Jakarta beberapa waktu lalu yang berlangsung anarkis, dan aksi anarkis tersebut menyebabkan kerugian mencapai 65 miliar. Selain itu juga, tim pro menganggap mahasiswa yang ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam akan menghilangkan esensi mahasiswa sebagai jembatan suara rakyat. Namun Dewan Juri yang kehormati, di sisi lain ada tim kontra yang tidak setuju pada mosi kita kali ini. Karena kenapa Dewan Juri yang kami hormati? Sebab melihat argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra menganggap tidak perlu menyesali mahasiswa yang ikut demo tanpa mendalami substansi, sebab kuantitas massa sangat diperlukan saat demo, terlepas dia mengerti substansi lebih dalam atau tidak. Tim kontra juga menyanggah argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro, bahwasanya vandalisme tidak sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa. Dan juga tim kontra beranggapan mahasiswa yang ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam tidak sepatutnya salah, karena mahasiswa tersebut juga berperan sebagai pendukung dan benteng bagi mahasiswa lain yang mendalami substansi, sehingga hal tersebut mudah dinotifikasi pemerintah karena melihat banyaknya demonstran yang melakukan aksi. Sebagai contohnya ialah tragedi 98, yang dimana tidak semua mahasiswa ikut demo pada saat itu mendalami substansi, tetapi mahasiswa yang tidak mendalami substansi juga berperan sebagai pendukung, sehingga hal tersebut direspon oleh pemerintah pada saat itu. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, mosi kita pada kali ini, Dewan ini menyesali mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, di mana tim pro sangat setuju karena tim pro berpendapat bahwa mahasiswa sangat perlu mendalami substansi lebih dalam sebelum melakukan aksi, dan
tim pro sangat menyesali mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi lebih dalam. Berbanding terbalik dengan tim pro, di sisi lain tim kontra sangat tidak setuju karena tim kontra berpendapat bahwa tidak perlu menyesali mahasiswa ikut demo tanpa mendalami substansi. Sekian dan terima kasih.